meditasi yang dilakukan Mas Bonang ini kan berbeda dengan meditasi orang-orang lainnya. Sangat singkat dan bahkan mengaktifkan kundalini ini sangat gampang, padahal katanya butuh waktu belasan tahun. Mengadakan apa namanya ini meditasi sendirilah, pokoknya melihat di tayang-tayang di YouTube-nya Mas Bonang. Ya. Itu kok rasanya ada satu energi yang menggerakkan badan saya ini. Saya ikuti aja. Ikuti terus, diikuti. Pokoknya sampai kemana ya ikuti, pokok diikuti terus gerakan. Bergerak sendiri pokoknya. Tapi konsentrasi itu saya penuh. Iya. Itu tanya saya sama Mas Bonang. Itu gimana tuh Mas? Memang seperti itulah Mas. Artinya begini. Ya. Jadi walaupun melalui media video YouTube, baik di Ngaji Rasa maupun di channel saya sendiri Wojo Jowo, karena energi ini sudah bersifat dimensinya sudah tinggi, maka dia sudah di luar dimensi ruang dan waktu. Artinya dimanapun jenengan melihat video itu, kapanpun jenengan melihat video itu, jenengan secara sengaja akses atau mencoba terhubung dengan apakah itu kata-kata saya ataukah itu wajah saya, jenengan sengajakan untuk mengaksesnya, maka masih akan terakses. Dan itu berlaku kapanpun, walaupun saya nanti sudah ada di dimensi yang lain, di alam lain. Dia abadi. Dia abadi. Bahasa-bahasa di kitab suci itu abadi, hidup abadi. Yang sebenarnya itu kalau jenengan artikan keabadian itu akan tidak pernah habis, gitu kan? Dia lebih dari itu, bukan hanya tidak pernah habis. Karena energi ini sudah di luar waktu, dia tidak mengenal waktu. Karena dialah sang pemilik waktu. Karena dialah sang yang urip itu sendiri. Iya, maaf tadi mati nih Mas. Ya, tapi masih bisa dengarkan suara saya ya tadi ya? Ya, masih Mas. Ya. Jadi itu Mas, dan semua. Ya. Masih bisa mengakses terus ketika jenengan sengaja. Dan mulai kemarin setelah jenengan kirim foto, juga mulai saat ini setelah saya bertatap muka dengan jenengan, makanya saya juga sangat berkepentingan untuk videonya dinyalakan. Iya Pak. Karena dengan nyalanya video itu, saya bisa connecting lagi, jadi tidak perlu ditutup-tutup. Karena kita lagi belajar bersama, ya. butuh penampakan wajah jenengan. Kecuali kalau saya sudah kenal, saya bisa melalui ingatan saya bisa mengkonekkan energi saya dengan jenengan. Karena belum kenal sehingga tidak ada memori, saya akan kesulitan kalau hanya nama. Ya. Itu kalau di Jawa dolai teracak kuntul miber. Kuntul itu burung bangau ketika terbang, jenengan cari teracak atau cari jejaknya. Ya, bagaimana bisa? Dan itu bisa. Teracak kuntul miber itu karena ingatan dan memori kita. Ketika kita latih, ketika saya melihat sebentar jenengan, walaupun terus saya
tidak melihatnya, itu energi sudah terkonek. Dan itu semua sudah terjadi pada diri jenengan. Kalau kita praktekkan lagi, karena Mas Supendi tadi sudah bisa, tapi akan kesulitan saya karena kalau sudah saya beritahu seperti ini, jenengan akan kuat begitu saja. Atau begini, ada yang berdua kah? Lain Mas Pendi? Peserta yang berdua? Mungkin Mbak Sandri ada temennya atau siapa? Tidak ada ya? Tidak ada nih. Ya, ada nih teman-teman lagi kumpul Mas Bonang. Oh ya, Mbak Sarah. Nah. Ada. Sini dong. Butuh ini. Sini. Nah. Kelihatan. Sudah. Ini aja Mbak Sarah tangannya begini. Mbak Sarah tangannya begini. Gini. Oh, begini. Nah, kita mau tinju ya. Kemudian siapa temannya, masnya atau siapa itu suruh nekan gini Mbak, suruh nekan ke bawah. Temannya suruh nekan ke bawah. Dari samping toh Mas, dari samping. Nah, dari samping, tekan ke bawah. Nah, sekarang Mbak Sarah gini lagi. Sabdakan ke diri, aku kuat. Aku kuat gitu Mbak, bilang biar saya dengar. Udah. Kan lagi Mas. Kuat. Gimana Mas? Gimana? Beda nggak sama itu? Beda nggak sama tadi nekannya tuh? Yo, sama sih. Ulangi lagi. Coba diulang, lebih di. Ayo lagi, aku kuat gitu. Sabdakan ke diri, aku kuat. Aku kuat. Ya, kayak ada kekuatannya sih. Saya butuh kepastian. Kayak apa memang ada beda? Ya, semacam ada kekuatan. Ya. Lagi Mbak Salma, lagi. Sekarang aku lemah gitu Mbak Salma. Aku lemah. Iya. Aku lemah. Gimana Mbak? Tadi kalau yang waktu disabdakan aku kuat tuh kayak nggak kerasa ditekan. Terus ketika aku lemah itu baru diginiin aja sudah lemas. Artinya mulai sekarang jangan main-main dengan omongan. Iya, ngerti ya. Siap. Jangan main-main dengan omongan. Itulah sabda. Itulah sabda. Kekuatan sabda. Ya. Siapakah yang bersabda? Siapa Mas Jarwo yang biasa bersabda? Gusti Allah. Terus sampean sopo? Gusti Allah Pak, yang sabda dalam hati. Nah, terus jenengan sinten? Kula manunggaling Gusti Wanita kula. Ya. Jadi mulai sekarang semuanya ini saya berpesan. Iya. Main dengan omongan kita, jangan main-main karena energinya sudah berjalan. Jangan memikirkan orang yang terpaut jauhnya tak terkira pun ya, dari negara mana ke negara mana, ketika jenengan akan menyabdakan kepada seseorang itu, selalu sabdakan kebaikan. Ngomong ke anak, ngomong ke siapapun kalau nakal, awakmu nakal, pinter kon nek nakal, gitu ya. Ngerti. Ya. Ngertinya sudah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Harus kita sadari, ada sesuatu di dalam kita
di dalam diri kita yang luar biasa. Itulah makanya pada suatu kesempatan berkali-kali saya sampaikan, kita ini tedak turuning Jawoto, anak turunnya dewa. Jangan anggap kalau saya ngomong dewa nanti dikira. Ini batas saya kok ngerinding semuanya, Mas Barang. Iya, kalau jenengan. Jadi saya itu, Mas Jarwo, selalu memprogram agar saya dalam kehidupan ini selalu bersinar dan menyinari. Sehingga dimanapun dan kapanpun ketika jenengan melihat saya atau teman-teman melihat saya, ada energi yang tertransfer, ada energi yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ini pun saya merasakan sangat merinding banget ini. Iya, mumpung hidup jadi manusia, jadi kita program diri kita untuk banyak-banyaknya berguna bagi manusia dan makhluk. Iya, Mas. Ya. Kalau tadi Mbak Sarah ya, dan apa ya yang membedakan dirinya, itu menyabdakan aku kuat, kekuatan pada diri. Ketika genetik gen kita ya, ketika gen kita, sel-sel kita itu akan bereaksi dengan sabda. Kalau Mbak Sarah bilang aku lemah, nah ya loyo. Nah, bagaimana dengan program yang lain? Misalnya, aku cantik. Apakah dia bekerja? Coba jawab. Kira-kira gimana? Kalau yang laki ya enggak lah. Saya ke Mbak Sarah ini maksudnya. Ketika kita memprogram dengan sabda, aku cantik, gitu sudah cantik ya Mbak? Iya. Ya, tapi pembuktiannya akan butuh proses, butuh waktu. Karena tidak seketika langsung berubah jadi Luna Maya. Proses. Ya, perlu proses. Jadi teman-teman ya, jembatan antara keinginan dan realitas itu ada di satu perhatian atau fokus, yang kedua pendayaan. Pendayaan itu bisa melalui sabda, ucapan, bisa melalui tiupan, bisa melalui kekuatan pikiran. Saya praktekkan kekuatan pikiran misalnya. Pak Suripto bisa dinyalakan mikrofonnya? Pak Suripto, mikrofonnya. Ya Mas, udah. Ya, jenengan di mana? Banyuwangi Mas. Banyuwangi. Ibunya bisa berdiri? Oh, iya Ben Bu. Ngatek coba. Ngatek kok. Kok klambi kayak gini. Enggak apa-apa. Ngatek. Ngatek. Nah, dokter ini kita. Nah, kakinya rapat ya, kakinya rapat. Rapat. Ibu namanya siapa Pak Suripto? Muntah Yatin Isngadah. Muntah, panggilannya? Mumun. Mumun, Bu Mumun. Kakinya rapat, ditarik Pak Suripto dari samping. Oh, jahat. Kebanteran Pak. Kebanteran. Tidak apa-apa. Nibanin jenengan kan semakin mesra. Santai aja. Mbak Mumun ya, namanya Bu Mumun ya? Ya. Sekarang coba ditarik Pak Suripto. Ngotot.
ngotot tuh. Dapat begini. Nah, ngotot tuh. Gitu. Keras. Berat. Ketika itu karena pikiran saya memprogram supaya Bu Mumun kuat. Sekarang coba ditarik lagi, Pak Suripto. Siap. Ringan ini. Ringan. Ya karena saya lagi permainkan dari sini, saya buat lemah lagi. Jadi itu Bapak Ibu ya. Buka sekilan Mas Bonang ini. Sampun. Oh, duduk dulu. Duduk dulu. Antara sabda, antara bayu, sabda dan idep. Bayu itu angin melalui tiupan, ya. Karena kutiupkan sebagian ruhku. Ketika keadaannya sudah sempurna, kutiupkan sebagian ruhku, ya. Pakai energi nafas, gerbong nafas. Atau sabda, omongan. Sabda itu omongan yang keluar dari bibir kita. Atau melalui idep. Idep itu kekuatan pikiran. Jenengan semua sudah terakses ke sana, bisa dilatih, bisa dikuatkan. Salah satu yang membuat tidak kuat itu ketidakpercayaan diri sampean. Sampean tidak percaya diri ya sudah. Saya hanya membuktikan sehingga kepercayaan diri jenengan naik, energinya akan berbanding lurus dengan kepercayaan diri. Semakin percaya diri, semakin kuat. Semakin tidak percaya diri ya, semakin loyo. Nah, di budaya spiritual Nusantara, kalau seseorang itu sudah masuk atau sudah bisa mengakses energi ini, yang bisa 3 hal tadi, sabda, bayu, idep itu, dia sudah menjadi sang kulisah, seseorang yang mendewo. Jadi seperti ini gambarannya. Antara gula, ada air itu. Ketika gula dan air ini dijadikan satu dan diaduk, di manakah gulanya, di manakah airnya? Coba Pak Suripto atau Mbak Sarah lah. Mbak Sarah dinyalakan. Iya. Nah, ketika ada gula dan air kemudian diaduk, di manakah gulanya? Di manakah airnya? Bersenyawa dengan airnya. Nah, apakah itu bisa dikatakan gula, senyawa itu? Tidak lagi. Nah, apakah bisa dikatakan air? Iya, dikatakan air. Karena yang terlihat airnya. Iya, tapi eksistensi gulanya kan ada. Apakah itu air tawarnya tadi? Airnya jadi manis kan? Nah, artinya dia sudah bukan gula, sudah bukan air tawar. Bukan. Artinya sudah menjadi kolak. Sudah menjadi air gula ya, wedang gula ya. Iya, betul. Nah, begitu juga manusia. Kalau manusia sudah nunggal dengan Gusti Allah, dengan Yang Agung, apakah bisa dikatakan manusia? Secara fisik iya, dia tetap manusia. Walaupun fisik tidak. Oh. Nah, apakah dia bisa juga dikatakan Gusti? Tidak tepat juga. Terus ketika dia sudah menyatu, bersenyawa antara manusia dan Tuhan itu namanya apa, Mbak? Ya, manunggaling, melebur. Ya. Kalau sudah melebur manusia dan Tuhan itu namanya apa? Kolek namanya, Mbak. Itulah kalau di kejawen itu namanya ingsun, kalau di spiritual Nusantara itu namanya sang kulisah, kalau yang di teman-teman Buddha itu namanya Buddha, manusia yang sudah tercerahkan sempurna, itulah insan kamil,
itulah Atman Brahman Aikam, itulah antara Roh Kudus dan manusia menjadi seorang Kristus dan lain sebagainya. Saya tidak pedulikan nama, tapi itulah jenengan semua. Itu tergantung kepada panjenengan semua, apakah masuk ke ranah situ yang 100% menunggal itu, ataukah mau separuh-separuh, monggo saya serahkan. Kalau yang mau 100% ya harus ketemu dengan saya. Kalau yang maunya separuh-separuh ya lewat Zoom dulu. Boleh nanya nggak, Mas? Monggo. Ya. Jadi ketika manusia terjadi kemanunggalan tadi dengan Gustinya, lalu tingkat kesadaran sebagai manusianya sendiri itu berapa persen? Apakah ketika dia manunggal itu dia kehilangan kesadarannya atau seperti apa? Akan menjadi 100% manusia dan 100% Tuhan, Mbak. Itu Gusti itu atau Tuhan itu sebuah proses aktif yang kualitatif, semakin meningkat. Allahun nur, nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayasya. Allah cahaya yang menerangi arah barat dan timur, dan dia nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, bertingkat, artinya dia kualitatif. Di tingkat, misalnya kita buat 10 tingkat ya, di tingkat 1 seperti ini, tingkat 2 seperti ini, sampai tingkat 10. Misalnya kemarin jenengan belum menyadari ada sebuah kekuatan yang kuantum ini sifatnya, yang sudah di luar ruang dan waktu ini, Anda masih berada di level 1. Sekarang sudah bisa menyadari, merasakan, dan sudah bisa membuktikan, sudah naik ke level 4. Semakin naik level ini, kualitas ini, ya, kualitas cahaya manusia itu semakin naik, maka semua sifat-sifat Tuhan yang digambarkan di kitab suci akan semakin menguat juga, semakin nyata pada manusia seperti ini. Mas Bonang, saya kan manusia awam yang punya kesaktian dan seterusnya. Apakah saya bisa mencapai yang dicita-citakan, yang saya inginkan? Artinya benar-benar merasakan kehadiran Gusti itu. Tadi gimana? Dengan sabda sampean itu gimana? Iya. Bukti lompatan, Mbak ya. Bukti lompatan. Ya, berarti semua orang bisa. Yang sengaja dan mau, yang mau dan bersengaja. Dan semua ketika jenengan daftar Zoom, itu artinya kemauan dan dengan kesengajaan itu sudah ada. Artinya yang di sini sudah ada. Tinggal nekat atau enggak gitu. Artinya tinggal mencurahkan daya dengan kuat atau hanya main-main, dan kembali ke pribadi masing-masing. Iya, Mas Bonang, saya pernah mendengar bahwa ketika orang belajar spiritual, selalu dikatakan bahwa ini sebenarnya bukanlah proses yang instan, perlu belasan tahun bahkan puluhan tahun. Ada orang yang melakukan ini tapi belum sampai pada titiknya gitu. Apakah dengan tadi sugesti atau dengan niat dan seterusnya itu bisa mencapai satu titik yang kita harapkan itu, Mas Bonang? Karena saya pernah melihat Mas Bonang di salah satu konten YouTube itu mengatakan bahwa mudah aja kok gitu, dan meditasi yang dilakukan Mas Bonang ini kan berbeda dengan meditasi orang-orang lainnya, sangat singkat, dan bahkan mengaktifkan Kundalini ini sangat gampang, padahal katanya butuh waktu belasan tahun. Ini seperti apa, Mas Bonang? Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Dan karena saya berprasangka sangat baik kepada Tuhan saya dan sangat akrab, ya itulah kejadiannya. Wong ini menjadi diri kita sendiri. Kalau jenengan menyabdakan diri ini akan sulit bertahun-tahun, ya monggo dinikmati kesulitan itu. Saya milih yang singkat aja. Tinggal bagaimana
perspektif, mindset, dan hubungan jenengan dengan Tuhan itu, apakah jangan mempersulit diri, karena Tuhan tidak pernah mempersulit hamba-Nya. Betul. Kalau jenengan punya mindset akan sulit bertahun-tahun, ya itulah yang akan terjadi. Ketika Mbak Sarah tadi, aku kuat, ya seketika itu kuat. Iya. Nah, saya pegang aja pada ayat itu. Saya berprasangka Tuhan saya itu asik gitu loh, Mbak. Asik sekali. Jadi ya akrab-akraban aja. Iya. Nah, dia suatu proses yang kualitatif ya, bertingkat, cahaya di atas cahaya. Ketika semakin tinggi kualitas cahayanya manusia itu, maka semua sifat-sifat Tuhan yang digambarkan di kitab-kitab suci akan semakin nyata pada manusia-manusia seperti ini. Maka jangan heran kemudian Sang Yesus Kristus bisa menghidupkan orang mati. Jangan heran juga beliau bisa meniup tanah liat menjadi burung yang kemudian terbang. Jangan heran kemudian jenengan mendengar cerita tentang kesaktian Bima setelah menunggal dengan dewa rucinya, ataupun seseorang yang sudah menemukan atmannya, sudah nunggal dengan atmannya dan nunggal dengan Brahmannya menjadi avatar-avatar yang menguasai atau mampu semua unsur alam itu dia kuasai. Waktu dulu jenengan lihat film Avatar Aang itu, ya, pengendali angin, pengendali api, dan pengendali udara, itu sebenarnya adalah cerminan, gambaran manusia-manusia seperti sampean-sampean ini. Yang menghalangi sekarang satu-satunya sebagai penghalang adalah ketidakpercayaan sampean, keraguan-raguan sampean. Saya serahkan. Jadi sebenarnya modalnya itu adalah keyakinan diri gitu. Di antaranya, tapi kata keyakinan itu kok masih kurang sreg ya. Karena ini sebuah fakta yang tidak perlu lagi diyakini. Iya. Karena dia suatu fakta. Ini di atas keyakinan ya hakul yakin gitu, Pak. Kecuali kalau kita belum tahu, harus meyakini, ya butuh keyakinan. Tapi kalau sudah menyaksikan sendiri, membuktikan sendiri, apa artinya keyakinan di situ? Iya, iya. Ya, pesan saya, ya, hidup hanya sekali, wahai kawan. Aku tak mau mati dalam keraguan. Kalau kau datang, hatiku senang. Lagunya Iwan Fals itu. Fals ya. Iya, nggak ada yang tahu ini. Iwan Fals ya. Iya, generasi tua semua ini. Kalau saya Iwan Fals mania. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Itu ada banyak ya. Jangan membatasi spiritual itu hanya dengan kesunyian dan kunoan. Ingat, Tuhan itu meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi lagu-lagu. Karena segala sesuatu itu artinya tidak terbatas sudah. Jadi kalau kita bicara tentang musik itu juga tidak ada batasannya ya, Mas Bunda. Karena saya pernah melihat Zoom jenengan itu yang bilang bahwa meditasinya malah pakai musik rock, pakai musik kayak beat gitu. Ini kan bertolak belakang padahal biasanya kita butuh musik-musik yang malah menenangkan. Ini malah musik yang beatnya tinggi gitu, malah bisa bermeditasi. Kan kontradiktif sekali sebenarnya. Ya, itu karena Mbak Sarah, Tuhan saya itu sangat besar dan beliau meliputi segala sesuatu. Sehingga ketika saya menemukan Tuhan di dalam setan pun tidak jadi setan dia. Jadi kelegaan luar biasa.
Iya. Kalau sebenarnya kalau misalnya lagu radio hit itu, Creep itu, karena di sana sudah jelas. Di sini bukan tempatku gitu loh. Ada sebuah keberadaan yang semestinya menjadi tempatku gitu. The perfect soul, perfect bodies itu. Jiwa yang sempurna, tubuh yang sempurna. Jadi begini, ini fisik manusia, ini cahaya manusia, jiwa ya. Ketemu, jadilah manusia. Manusia itu sangat ditinggikan kedudukannya oleh Tuhan. Sangat mulia. Artinya tidak ada yang lebih mulia ketika menjadi manusia. Kalau kan Allah dohiran wa batinan ya. Maha dohir dan maha batin. Manusia pun ada dohir, ada batin. Yang dohir ini fisik kita, yang batin ini cahaya kita. Sudah jadi satu. Sudah jadi satu loh ketika menjadi manusia. Makanya manusia itu dimuliakan sama Tuhan dan disempurnakan. Nah, ketika eksistensi fisik sampean ini menguat dan eksistensi batinnya melemah, yang batin dimakan oleh yang fisik, jadilah manusia-manusia yang terjerat di keduniawian, yang melekat di duniawi, melekat ke materialannya. Sebaliknya, ketika cahaya kita menguat dan fisik kita akan melemah dan dikuasai oleh cahaya, maka fisik kita pun akan bersifat cahaya. Itulah perfect body, itulah perfect soul. Sehingga jangan heran ketika Sang Isa meninggal di hari kesekian terangkat ke surga bersama fisiknya. Itulah juga jangan heran ketika leluhur kita banyak rombongan melakukan muksa. Di hari berapa beliau meninggal tersempurnakan fisiknya dibawa ke surga. Itu karena fisiknya sudah terkuasai penuh oleh cahayanya. Itulah 100% manusia, 100% Tuhan. Dan itulah yang menjelaskan ketika mengapa orang-orang yang sangat melekat kepada Tuhan. Karena eksistensi fisiknya atau materialnya kuat, maka ketika dia akan kembali, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa, penuh peluh dan penuh tenaga kuat untuk menarik orang-orang seperti itu. Ya karena menarik atau mengantar. Ya kalau melekat ya ditarik, Mbak. Gitu ya. Ya. Kalau namanya melekat duniawi ya, materialnya, sehingga waktu ditarik kan dia pegangan kuat ke materialannya. Ya. Kasihan malaikat sampai berkeringat-keringat kan kalau narik. Ya. Jangan heran kalau kemudian nariknya dengan marah. Ya karena bandel. Tapi ketika sebaliknya, ketika energi cahayanya sudah kuat dan kemelekatan duniawinya sudah lepas, jangankan ditarik, Tuhan manggil pun dia tidak mau. Jangan manggil Tuhan, aku sudah tahu, aku tak jalan sendiri, pulang sendiri. Ya malaikatnya akan menjadi di pengantar di belakangnya. Dan tidak pakai dipanggil kalau begitu, karena dia tahu seprogram dengan Tuhan. Oh iya. Jadi akan menjadi sebuah kepulangan yang indah gitu ya. Soalnya dengan kesadaran dan memang tujuannya adalah ingin pulang. Jadi bayangan tentang betapa sakitnya dicabut gitu. Kalau sampean menyabdakan dirinya akan mengalami nazak dan kesakitan, ayo. Enggak. Mulai sekarang, nih kekuatan pikiran yang sudah saya saya buktikan ya. Nanti ini kan boleh membuktikan diri sendiri di rumah. Makanya berbaik sangkalah. Iya. Berbaik sangkalah dengan Tuhan. Kalau jenengan punya Tuhan yang penyiksa dan lain sebagainya, saya beritahu Tuhan saya tidak begitu. Iya.
tergantung prasangka hambanya. Nah, ya kan, kembalinya ke situ. Monggo kita berdiskusi. Nanti saya akan singkat untuk meditasi karena sudah kekuatannya sudah besar-besar ini energinya. Dan akan saya bantu nanti. Mas Bonang, saya Rita dari Tangerang mau tanyain. Iya, Mbak Rita, monggo. Tadi kan dari pencerahannya Mas Bonang bercerita tentang sabda, ingsun, sama terakhir hidup ya. Ini juga berpengaruh dengan, maksudnya kan kalau di Buddha mungkin ada karma baik, karma buruk seperti itu ya. Ini yang selama saya jalani sendiri ini, ya setelah kita mengalami segala sesuatu kan tergantung dari prasangka kita. Nah, terus kita sudah berserah diri, terus kita bersabda gitu. Nah, ini terjadi pada diri saya sendiri. Jadi apa yang saya ucapkan terjadi. Berarti itu menunjukkan bahwa Tuhan kan sudah ada di dalam diri kita, gitu kan. Nah, kalau untuk yang ingsun yang dengan melalui tiupan, ini saya pernah melakukannya dengan mengobati jarak jauh seperti itu dengan air gitu. Itu juga dengan izinnya Tuhan. Kalau saya sih yakinnya gitu karena saya memanggilnya dengan sebutan Tuhan semesta alam. Ya, kalau jadi saya mendengar pencerahan dari Mas Bonang, ya intinya memang kita harus berprasangka baik dan meninggalkan karma baik. Dan ini juga saya melihat dari bapak saya sendiri, di saat mau meninggal dia sudah menyiapkan semuanya, dia sudah mengerti bahwa saya akan meninggal, jadi dia sudah tahu waktunya. Jadi saya makin yakin dengan pencerahannya dari Mas Bonang. Itu aja. Terima kasih Mas Bonang. Mbak Rita. Ya. Siap, nggih. Nah, itulah di salah satu video ngaji Rasa saya juga pernah ungkapkan ada kemeninggalan yang terprogram itu, ya. Dan banyak dari kakek nenek kita, buyut kita, kalau meninggal itu waktunya sudah ditata, sudah tahu jauh-jauh hari. Ada yang tahu sudah sekian tahun sudah disiapkan, ada yang sekian bulan, ada yang sekian hari. Dan ketika waktunya tiba pun mereka dengan senyuman, karena sebuah proses puncak dari kehidupan telah akan dilewati, akan dilalui, bertemu sempurna dengan Sang Maha Keberadaan. Itu sesuatu yang peristiwa indah, sehingga tidak masuk di akal saya ketika itu terjadi kemudian kesakitan, itu tidak masuk akal. Apalagi sampai dipanggil-panggil. Kalau saya ya Gusti, aku seru dewi, saya akan jalan, saya akan berlari. Tidak usah memanggil-manggil saya. Dan kita, Bu, kita ini yang menentukan waktunya, caranya, kapan itu kita. Gusti yang dimaksud di situ adalah Gusti yang bersemayam di diri jenengan dengan kesadaran jenengan. Yang dimaksud umur, rezeki, jodoh di tangan Tuhan itu, Tuhan yang ada di tangan jenengan itu, di dalam diri kita, yang sekarang kita sedang alami sebuah proses, Tuhan ada di dalam diri kita, sekarang kita balik dengan daya ini, menjadi aku di dalam dirinya, aku di dalam Tuhan. Dari manunggaling kawula Gusti menjadi manunggaling Gusti Nanggawulo. Gustinya lebih kuat, sehingga kawulonya akan terkuasai penuh oleh Gusti. Warongko manjing curigo, kerangka bendanya ini masuk ke isi. Tubuh kita dikuasai penuh oleh cahaya kita.
Iya sih, benar juga, Mas. Karena kan saya pernah ngelakuin meditasi juga, saya pernah melihat cahaya seperti itu, cahaya gold yang besar sekali masuk ke ke dahi saya dengan sekejap gitu juga. Saya merasakan sendiri, makanya dengan pencerahan dari Mas Bonang ini ya, jadi makin karena kan saya tidak belajar dari siapa-siapa, cuman saya mengikuti intuisi aja, mengikuti hati saya gitu. Jadi saya makin jelas, jadi sekarang dirubah harusnya manunggaling Gusti. Karena selama ini kan kita mendengarnya manunggaling Kawula Gusti, sekarang terima kasih Mas Bonang. Ya. Karena memang yang harus menguasai kita kan tidak ada yang lain kecuali Gusti sendiri. Menyadari itu, kemudian masuk ke merasakan itu, menjadi itu. Sekarang saya sedikit memberi gambaran tentang nunggal rasa, menunggal ke rasanya Gusti. Jadi kebetulan istri saya menyajikan tahu tek ini tadi di depan saya. Orang masih Zoom meeting dikasih tahu tek. Tapi ternyata ada sesuatu di balik itu. Karena saya ternyata harus membuat contoh. Ini kerupuk ya, kerupuknya tahu tek itu. Nah, saya melihat kerupuk. Saya melihat kerupuk. Ada yang dilihat, ada yang melihat. Saya sebagai subjeknya, kerupuknya sebagai objek yang saya lihat. Begitu saya lihat, saya pandangi, terus saya kenal dengan kerupuk ini. Ya, tapi saya tidak bisa merasakan. Saya tidak bisa merasakan kerupuk hanya dengan melihat gini. Sampai rambut saya gondrong lagi, ya tetap tidak bisa merasakan. Nah, bagaimana saya harus merasakan? Ya harus nunggal dengan saya. Kerupuknya udang. Kriuk-kriuk. Tapi saya tidak bisa ngomong banyak tentang rasa ini kepada jenengan. Benar Mas Bonang. Kalau jenengan tidak merasakan sendiri. Kalau jenengan hanya dari kata saya, ya nggak bisa kerasa. Makanya surga neraka itu ya jangan katanya orang, rasakan sendiri. Nah, ketika saya menunggal dengan kerupuk ini, saya sudah tidak bisa melihat kerupuk. Tapi saya bisa merasakan kerupuk. Itulah kenapa kalau misalnya ada seorang suci, seorang nabi ingin melihat Tuhan, ya meledak, enggak bisa. Mestinya dirasakan. Kalau dilihat, penglihatan ini enggak bisa. Terbatas sekali penglihatan, masuk ke dalam rasa. Nah, sekarang semuanya seperti ini tangannya. Ada rasa apa di telapak tangan jenengan semua? Saya akan kuatkan dengan mantra Ji. Mantra Ji itu mantra yang terdiri satu atau siji suku kata, yaitu gong. Gong gitu ya. Itu artinya keagungan dari Tuhan yang Maha Agung. Ini saya mengagungkan dan saya juga diagungkan. Dan semua wujud dan kewujudan dunia ini adalah kewujudannya atau emanasinya sendiri. Beliau sendiri. Rasakan. Telapak tangan bahkan sekujur tubuh jenengan. Gong. Gong. Monggo dirasakan. Yang merasakan sesuatu bisa ngomong ke saya. Ya, saya Darwo Mas, belum meninggal. Iya Mas Darwo. Ya, rasa
gemerenyeng ya Mas. Ya. Dari tangan sampai ke kaki itu. Ini masih ada rasa merinding di tangan. Nah, ini makin kuat di sini. Manusia itu ada dohir batin, rasa Ya. batinnya kemerenjeng, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang kayak tersengat listrik. Rasa batinnya juga bagaimana? Harus terasa, Mas. Mas Jarwo. Senang rasa batinnya tuh rasanya kok plong gitu Mas. Plong. Merasakan rasanya inilah rasa Tuhan yang manunggal. Atau kita menunggal marang Gusti mungkin begitulah. Itu rasanya plong apa? Versi saya tadi Mas. Iya Mas. Rasa batinnya tadi plong apa pling? Iya Mas. Plong apa pling? Ya ada rasa. Ya plong ya pling ya. Gimana rasanya? Yang saya rasakan tadi kan rasanya di badan, di tangan, rasa di kaki, saya selonjor di atas meja. Sereng. Ya itu rasanya. Waktu gung gitu. Yang saya rasakan di seluruh anggota badan. Mas, sereng apa nyeng gitu Mas? Yo, piye lah ngomong bejone Mas ya boy. Artinya terasa lah pokoknya. Saya cuma menegaskan kalau masuk ke dunia rasa, kata kalimat itu tidak bisa. Kata dan kalimat dan nama apapun nama Gusti itu tidak bisa sudah. Tidak relevan, tidak bisa mewakili rasa itu. Sama ngomong sereng apa gak seng, ngomong plong apa gak pling. Yang saya rasakan cuma di tangan, di telapak kaki, terus rasa gung gitu. Saya mau cerita rasa kerupuk aja susah sama. Apalagi rasanya Gusti terus diceritakan. Semuanya tidak cukup artinya. Iya. Itulah makanya puncak dari ketauhidan itu diam. Karena sudah masuk di rasa. Pikir-pikir pun sudah ketinggal. Pikir-pikir dengan kata apa saja itu sudah jauh terlampaui. Masuk ke pikir rasa. Masuk ke pikir rasa. Sampai nunggal ke rasa itu. Artinya begini. Rasa apapun yang sudah terasakan oleh jenengan, semakin pekakan diri, semakin rasakan. Maka rasa itu akan semakin menguat, sampai akan mendapati diri sampean tidak ada. Yang ada itu adalah Gusti Allah Dewi. Tapi pernah saya duduk diam Mas ya. Itu saya diam, cuma yang saya konsentrasi, pokoknya ingat kepada Gusti Allah. Lama tuh rasanya kok gimana tuh rasanya kok ada suatu badan sih kok nggak ada, cuman adanya cuman seperti ada bola, cuman nggak terlihat bolanya. Suatu energi lah, pokoknya bulat rasanya gitu. Itulah. Saya rasakan. Masuk ke rasa. Kalau yang sebagian besar sudah bisa mengakses rasa, yang belum merasakan apa-apa, monggo diberitahukan ke saya. Saya Mas Bonang. Ya Mas Imam. Ya mungkin kurang peka ya saya ya. Belum merasakan. Coba tinggal memperhatikan, jangan bingung-bingung, santai. Sekarang saya kasih tip lagi, ya, saya kasih teknik lagi. Yang baik yang sudah merasakan atau belum, ya tangannya diangkat. Kemudian lihat saya, duduknya agak kenceng, Kemudian dari bawah pusar, lebih baik pusarnya pegangin, pegang dengan tangan kiri, ya. Bawah pusar sekitar 3 jari di bawah pusar atau 2 jari di bawah pusar, itu agak ditekan. Kemudian yang tangan sampingnya ke atas. Nah, setelah itu keluarkan nafas. Ya, saya bilang keluarkan nafas. Saya tidak membahas waktu narik nafasnya.
keluarkan nafas dengan menggunakan nafas H. Yang halus sampai ekor nafas, rasakan getarannya ke seluruh tubuh. Udaranya melalui mulut, energinya keluar melalui seluruh pori-pori tubuh kita. Ada yang tulang ekornya panas? Kasih saya kode. Mbak Sarah, lanjutkan panasnya sampai di cakra mahkota nanti. Sekarang sampai di mana, Mbak? Panasnya tulang ekor, oh sudah masuk situ. Enak sampean, baru nafas sekali sudah masuk. Lagi dapat diskon kita semua. Tuhan bermurah hati dan percayalah sama sekali beliau tidak pernah mempersulit hambanya. Lanjutkan terus. Masuk ke dalam rasa itu. Sampai ekor nafas, karena di ekor nafaslah energinya yang terbesar. Itu yang akan mengangkat energi kundalini kita. Gimana Mas Imam Bukhari, Bakhroni? Ya Mas Imam. Di telapak kayak dingin rasanya, Mas Bonang. Ya. Di telapak tangan ini. Ya, artinya sudah menjawab pertanyaan kemarin tadi ya. Tidak merasa apa-apa, sekarang sudah merasa dingin ya. Sekujur tubuh pun rasakan. Ya. Nah, sekarang monggo, sekarang kita meditasi. Sekarang kita meditasi. Terus dari tadi itu sudah meditasi. Sekarang saya matikan mute all dari sini. Jangan dinyalakan mikrofonnya. Inilah Sultan. Inilah Sultan. Bagi teman-teman muslim barangkali ada sebuah ayat, wahai bangsa jin dan manusia, arungilah langit, arungilah bumi, niscaya kamu tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan Sultan. Sultan itu energinya Tuhan. Nah, yang jenengan akses itu sudah, itu tadi yang jenengan rasakan di seluruh tubuh, tangan dingin, tangan anget, dan lain sebagainya. Itulah rasa di tubuh kita, kenyataan Sultan itu. Dengan Sultan itu arungilah langit, artinya arungi jiwa kita yang tak terhingga, cahaya-cahaya kita yang tak terhingga. Arungilah bumi, artinya material kita yang tak terhingga. Jadi antara material dan spiritual itu tidak akan pernah bisa terpisah di kehidupan sekarang maupun di kehidupan selanjutnya, semuanya nunggal. Kalau belum nunggal atau masih terpisah, artinya grade-nya turun lagi. Kalau grade-nya turun lagi, kasihan ya, Tuhan sudah bikin susah-susah terus turun grade. Guyon ini, guyon. Peluk sejati kita sendiri. Peluk sejatinya Sandri, peluk sejatinya Wiani, peluk sejatinya Junawan, sejatinya Rita, sejatinya Sujarwo. Setelah tangan terasa begini, saya tidak akan pakai musik.
Setelah tangan terasa ini, kemudian peluk diri jenengan sendiri. Oh, rangkul Gusti sampean sendiri. Jangan sampai dilepas, jangan sampai dipisah. Hanya perhatikan dan rasakan pelukan itu. Monggo sampean mulai sendiri-sendiri. Casa. Jangan dinyalakan mikrofonnya, saya matikan, semua masuk ke meditasi. Peluk sejatimu sendiri. Aku sejati. Aku sejatine Suripto. Aku sejatine Sukaryanto. Peluk sejatimu sendiri. Peluk Tuhanmu sendiri. Gong. Gong. Ada gerakan apapun jangan dihalangi. Ada tangisan kebahagiaan, jangan dihalangi, menangislah. Biarkan dirimu, pasrahkan dirimu kepada Tuhan yang selama ini sampean cari. Rasakan kerinduan itu ketika dipeluk oleh beliau. Dibawa kemanapun ikuti, diperjalankan kemanapun ikuti. Ada gerakan apapun, ikuti, biarkan. Jangan dihalangi.